kurang ada lebih kurang 40 hingga 50 doktor. Wow, tidak banyak ya. Memang tidak banyak. Sangat sedikit. Berarti kita beruntung bisa memiliki Dr. Linggis di sini, ya. Dr. Linggis, sebenarnya kita banyak pertanyaan, terutama dari pasien-pasien kita, ya. Sebenarnya pengobatan nuclear medicine ini digunakan kepada pasien yang bagaimana keadaannya untuk pengobatan kanker? Bisa, dokter? Iya, bisa. Ya. Sebenarnya perubatan nuklear atau pengobatan nuklear boleh digunakan untuk pesakit kanker dan juga pesakit bukan kanker. Untuk pesakit bukan kanker, contohnya kita boleh menilai fungsi ginjal dia. Contohnya bagi kanak-kanak, kita nak tahu fungsi ginjal dan sebagainya, kita boleh buat pemeriksaan nuklear juga. Terutamanya sekarang di Beacon Hospital, kami menggunakan pengubatan nuklear ini untuk tujuan perawatan pesakit kanker. Contohnya katakan pesakit itu mempunyai kanser payudara, pakar onkologi yang merawat ingin tahu tahap kanker pesakit tersebut, so kita akan melakukan suatu pemeriksaan yang dipanggil FDG PET scan. So melalui scan tersebut, doktor yang ingin merawat pesakit akan tahu tahap pesakit berkenaan. Okey, berarti kalau sebelum melakukan pengobatan itu, kita mesti melakukan PET scan terlebih dahulu, ya, dokter, ya. Dokter boleh jelaskan tentang PET scan? Kapan seorang pasien itu bisa melakukan PET scan? Maksudnya cuma mau cek keadaan seluruhnya, akan minta untuk PET scan juga, dokter. Jadi bagaimana dokter kategorikan? So sebenarnya perkhidmatan PET scan ini bergantung pada undang-undang di suatu negara tersebut. Ada setengah negara yang menggunakan PET scan untuk tujuan saringan. Maksudnya pesakit itu mungkin tidak mempunyai kanker, tetapi mereka ingin tahu ada apa-apa ketumbuhan atau ada apa-apa masalah di dalam tubuh badan. Mereka boleh melakukan pemeriksaan PET scan. Tetapi di Malaysia, kita tidak dibenarkan berbuat demikian. So di Malaysia terutamanya, kami menggunakan PET scan yang biasanya FDG PET scan, yang itu untuk tujuan menilai pesakit yang mempunyai kanker. So apa yang kita buat ialah katakan kita suspek patient itu mempunyai suatu ketumbuhan, katakan di contohnya payudara, dan ketumbuhan itu tidak hilang. So biasa apa yang berlaku ialah pesakit akan jumpai doktor. Doktor akan mungkin melakukan beberapa pemeriksaan yang ringkas, dan mungkin kita akan mengambil isi dari ketumbuhan itu. Selepas mendapat keputusan hasil pemeriksaan isi, jika kami dapat tahu pesakit ada kanser payudara, seterusnya doktor yang memeriksa akan meminta pemeriksaan PET scan. So pemeriksaan PET scan ini kita buat untuk tujuan menilai tahap kanker dalam pesakit tersebut. So bila kita dapat tahu contohnya ketumbuhan itu hanya di suatu tempat yang tertentu, apa yang berlaku ialah doktor yang merawat mungkin boleh keluarkan ke semua ketumbuhan. Sumbernya dari mana, pusatnya dari mana, penyebaran, dan dokter itu mulai mengobati dari bagian mana, ya dokter, yang itu yang pentingnya PET scan. Dan stadium berapa akan kelihatan, ya dokter. Dokter, saya mau tahu apa sih keistimewaannya PET scan di Beacon Hospital? Keistimewaan PET scan di Beacon ialah kita mempunyai beberapa jenis PET scan yang kita lakukan di sini, terutamanya PET scan FDG. PET scan yang kita lakukan untuk kebanyakan pesakit kanker kami, dan dengan harga yang sangat murah, hanya ringgit Malaysia 2,000 sahaja. 2,000 saja? Ya. Kalau saya tahu itu 2,000 berarti kira-kira 7 juta saja, dokter. Itu memang sangat murah. 30 pemeriksaan PET scan dalam sehari. Wow, berarti kerjanya tidak stop, ya dokter? Tidak stop, memang busy.
Ya, jadi memang kita itu tempat yang banyak di refer untuk buat PET scan. PET scan di Malaysia dan di rantau ini. Iya. Oke. Selain itu saya juga pernah dengar tentang gallium scan. Oh iya. Apa itu perbedaannya PET scan FDG dengan gallium itu ya dokter ya? Gallium scan ialah sejenis pemeriksaan PET CT juga, tetapi digunakan untuk beberapa penyakit yang khusus. Contohnya penyakit neuroendocrine tumor atau penyakit prostat cancer. So neuroendocrine tumor ialah satu penyakit yang jarang berlaku. So untuk penyakit neuroendocrine ini kita memerlukan pemeriksaan PET scan gallium yang kita panggil gallium dotatate PET scan. Untuk pesakit yang mempunyai kanser prostat, kita biasa melakukan gallium PSMA untuk mengetahui tahap keseriusan penyakit. Dan PET scan gallium ini sebenarnya agak mahal di kebanyakan tempat di luar negara dan juga di Malaysia. Yang istimewa di Beacon ialah harga yang ditawarkan ialah sangat berpatutan, hanya ringgit Malaysia 3,200 sahaja. Okey, dokter, sebenarnya saya pernah dengar ya ada pasien dari tempat lain yang dari luar negara-negara lain yang pernah datang ke Beacon ini cuma untuk buat gallium PET scan. Katanya itu bisa sampai menghemat sampai 30 juta rupiah lebih. Oh iya, memang kira-kira lebih dari 10.000 ringgit. Ya, penghematan yang jadi bisa untuk dipakai untuk makan, untuk hotel ya. Kalau yang lagi melakukan pengobatan bisa hematnya itu 30 juta, itu sudah sangat luar biasa. Kita bisa sangat membantu pasien ya. Oke, dokter, kalau seperti yang tadi dokter bilang, kalau kita sudah cek dengan gallium, dengan neuroendocrine dan juga dengan yang prostate cancer yang perhaps untuk yang end stage, kita tidak boleh cooperate dengan kita ya. Dan juga radiasinya, apakah dan radiasi juga satu faktor utama untuk pesakit kanak-kanak kita jarang gunakan. Untuk pesakit dewasa pula kita biasa gunakan. Makanya saya sering kalau pasien yang memulai pengobatan pasti akan di PET scan dulu ya dokter ya. Betul. Setelah pengobatan akan di PET scan juga dan follow up 6 bulan juga akan PET scan juga. Jadi kalau buat di Beacon itu betul-betul bisa hemat banyak ya dokter ya. Karena cuma 7 juta rupiah satu kali. Iya. Dokter, untuk lutetium yang tadi dokter jelaskan untuk pengobatan lutetium itu bagi pasien itu, apakah dia perlu nginep di sini atau dia bisa langsung beberapa kali treatment bisa langsung balik ke Indonesia atau bagaimana? Untuk berubat lutetium, terutamanya pesakit kena melakukan pemeriksaan gallium PET scan terlebih dahulu sebab kita ingin tahu tahap penyakit tersebut. Setelah itu saya juga akan memeriksa darah untuk pastikan semua dalam keadaan yang elok, dan 3 minggu berikutnya kami akan melakukan rawatan lutetium. Ini disebabkan lutetium itu sebenarnya datang dari luar negara, dari Eropah. So jadi kami tidak boleh melakukan rawatan terus. Jadi masih tunggu 3 minggu. Masih tunggu 3 minggu. Untuk tunggu datang ke betul. Dari Eropah dikirim ke Malaysia. Ubat dikirim ke Malaysia dan semua tempat rawatan sama juga. So kami tidak boleh melakukan rawatan, maksud saya jumpa pesakit hari ini dan esok kita rawat dengan lutetium. Berarti kalau pasien yang mau planning untuk datang, mereka mesti datang sini dulu untuk di scan dulu, dan itu boleh balik 3 minggu dulu, baru akan balik lagi ke sini untuk memulai pengobatan ya. Dan waktu mereka balik ke sini itu dokter, berapa lama mereka mesti tinggal di sini? Sekurang-kurangnya semalaman saja. So biasanya apa yang saya lakukan ialah saya akan masukkan pesakit ke ward untuk hari perawatan. Saya setelah semalam di hospital, hari berikutnya kami akan melakukan suatu scan. Jika scan semua okey dengan pesakit rasa selesa, saya benarkan mereka balik
ke tanah air. Yang saya dengar itu ada bilik isolasinya ya dokter ya, kalau kita melakukan setelah melakukan Iya, betul. Jadi pasien itu akan diisolasikan dan dia tidak boleh dekat dengan keluarga. Iya. Ya. Jadi itu cuma 1 malam aja ya. Yang itu ialah selepas rawatan. Tetapi untuk rawatan lutetium, kami biasanya kita nasihatkan perlu ada jarak di antara pesakit dengan orang di sekeliling selama sekurang-kurangnya seminggu. 1 minggu. 1 minggu. Sebab radiasi yang datang dari rawatan lutetium itu baik untuk pesakit, tapi kurang baik untuk orang di sekeliling. Iya. Okey. Ini memang satu note yang penting, catatan untuk pasien dan keluarga yang menjaga ya. Ya, untuk rawatan lutetium. Untuk rawatan lutetium. Semua ini bisa didapatkan di Beacon Hospital. Bisa didapatkan. Wow. Okey. Memang semuanya komplit ya di Beacon ya. Okey, doktor. Dokter, kalau umpamanya untuk estimasi, biasanya kan pasien mesti jaga-jaga juga biayanya berapa untuk datang untuk semua biaya pengobatan dari mulai scan sampai ke pengobatan yang terakhir untuk lutetium. Itu biayanya berapa, dokter? Sebenarnya untuk tujuan rawatan lutetium, kami macam saya katakan tadi, kita kena buat pemeriksaan PET scan. Some of the patients saya akan buat 2 pemeriksaan sekaligus, maksudnya FDG PET CT dengan gallium PET CT. So setengah pesakit itu hanya gallium PET CT. So FDG PET CT akan kos lebih kurang RM2,000 Malaysia. Untuk pemeriksaan gallium lebih kurang RM3,200 Malaysia. Dan jika scan didapati sesuai untuk terus dengan rawatan lutetium, rawatan lutetium akan kos lebih kurang ringgit Malaysia 34,000 per cycle. Dan biasanya kita akan beri lebih kurang 4 cycle rawatan. 34,000 itu dikali 4 ya? Dikali 4, dan setiap rawatan jangka waktu antara setiap rawatan ialah lebih kurang satu cycle yang lain ialah lebih kurang 8 minggu. 8 minggu. Ya, 2 bulan. Okey. Ya, dokter. So berarti kira-kira semuanya ini sudah termasuk biaya konsultasi dengan biaya ward ya, dokter ya. So saya bisa bilang satu cycle itu kira-kira RM39,000. Lebih kurang. Mungkin untuk cycle pertama. Jadi mahal ya. Iya, cycle pertama sebab kita kena buat pemeriksaan PET scan. Iya, yang 2,000 dengan 3,200 ya. So cycle kedua dan seterusnya hanya 34,000. Okey. Berarti kalau kita hitungkan semuanya untuk yang pertama kali itu 40,000, kira-kira 120 juta lebih ya. Dan kalau kita satukan dengan yang 34,000 ya bisa jauh lebih murah. Nanti untuk cycle yang kedua dengan cycle yang ketiga yang 34,000 ya, itu sudah pas lah, sangat terjangkau untuk pengobatan ya. Baik dari segi pengobatan onkologinya, untuk kemoterapi, radioterapi, semuanya itu dengan harga terjangkau. Jadi berarti nuclear medicine ini juga kalau dibandingkan di tempat lain, itu berarti di tempat kita ini jauh sangat lebih murah ya. Iya, terutamanya di Beacon. Dan kami juga dari masa ke semasa kita melakukan semua pemeriksaan PET scan yang baru yang hanya didapati di Eropah dan US. So, kami dah mula introduce di Malaysia. Dan yang pertama yang memperkenalkan pengobatan lutetium ini di pertama Malaysia. Lutetium PSMA yang pertama di rantau ASEAN dilakukan di Beacon pada tahun 2017. Dan kami sekarang mempunyai idea untuk menawarkan perkhidmatan actinium, sejenis lagi rawatan radionuklear, actinium PSMA dengan actinium dotatate, juga untuk pesakit kanser prostat dan neuroendocrine akan datang. Kita tidak boleh cooperate dengan kita ya. Dan juga radiasinya apakah dipertimbangkan? Dan radiasi juga satu faktor utama untuk pesakit kanak-kanak kita jarang gunakan.